Baiklah, saya sebagai pemateri yang ketiga atas nama Muhammad Nur Iskandar, NIM T 20197669. Di sini kami akan menjelaskan mengenai fungsi vektor dari satu variabel. Pertama, diferensial. Teori fungsi vektor paralel dengan fungsi yang berharga nyata. Sebuah vektor yang dianggap fungsi ft adalah aturan yang menghubungkan vektor f dengan bilangan t yang asli dalam beberapa set. Biasanya interval T1 kurang sama dengan T kurang sama dengan T2 atau koleksi interval. Nah, konsep limit yang dapat diterapkan pada fungsi vektor sebagai limit berikut ini. Bagaimana limit di bawah limit T berikut ini. Kemudian mengenai teorema dasar tentang diferensial fungsi bernilai vektor serupa dengan teorema untuk fungsi bernilai nyata, kecuali bahwa ketika membedakan produk vektor dari dua fungsi vektor, maka seorang harus berhati-hati untuk mempertahankan urutan faktor, karena produk vektor bukanlah operasi komutatif. Di sini ada teorema 2.1, di mana teorema tersebut berbunyi jika f dan g adalah fungsi vektor terdiferensialkan, maka demikian juga jumlah f ditambah g dan turunan dari fungsi f ditambah g adalah jumlah dari turunan dari f dan g masing-masing. Maka diperoleh seperti ini: d per dt dalam kurung f tambah g tutup kurung sama dengan df per dt ditambah dg per dt. Nah, mengenai untuk solusi jika ft sama dengan konstan, maka kita harus memiliki f kali f sama dengan konstan, dan mendiferensialkan terhadap t dengan menggunakan teorema 2.6. Maka kita memiliki df per dt dikali f tambah f dikali df per dt sama dengan 0. Kemudian df 2f dikali df per dt sama dengan 0. Maka hasil kali skalar dari f dengan df per dt identik adalah 0. Ini hanya dapat terjadi jika vektor f dan df atau per dt tegak lurus, atau jika salah satunya adalah vektor 0. Fakta ini perlu diingat dengan baik. Turunan dari vektor dengan panjang konstan tegak lurus terhadap vektor atau 0. Mungkin sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang percepatan dan kurvatur. Percepatan partikel didefinisikan sebagai laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Karena kecepatan adalah besaran vektor, percepatan ini dapat dikaitkan dengan perubahan besar atau arah kecepatan, atau bahkan bisa keduanya. Nih, anggap dulu bahwa arah kecepatan adalah konstan. Kemudian gerakan partikel berlangsung sepanjang garis lurus, dan besar percepatan adalah laju perubahan kecepatan, di mana A mutlak sama dengan D per dt, V mutlak sama dengan D kuadrat kali S per dt kuadrat, di mana S itu merupakan panjang lintasan. Selanjutnya, percepatan diarahkan sepanjang garis lurus. Sebaliknya, jika partikel bergerak dengan kecepatan konstan mengelilingi lingkaran berjari-jari P, ditentukan bahwa partikel tersebut mengalami percepatan sentripetal sebesar laju percepatan diarahkan ke pusat lingkaran. Ini semata-mata karena perubahan arah, di mana A mutlak sama dengan V mutlak dikuadratkan per rho sama dengan 1 per rho dikali ds per dt dikuadratkan. Salah satu tujuan dari bagian ini
bagian kurvatur ini untuk menunjukkan bahwa untuk gerak sepanjang kurva umum dengan V berubah arah dan besarnya vektor percepatan dapat dinyatakan dengan jumlah dari vektor ortogonal. Satu memberikan laju perubahan kecepatan dan yang lainnya memberikan sesaat percepatan sentripetal sesuai dengan terkait lintasan melingkarnya. Nah, ini pada gambar ini, jika gerakan di sepanjang kurva akan dikaitkan dengan gerak pada lingkaran ini, kita jelas perlu memilih lingkaran yang paling baik mendekati kurva pada titik tertentu. Pada gambar ini, dalam lingkaran yang mendekati kurva di P1, jadi lingkaran ini mendekati kurva. Di P1, dua sifat yang harus dimiliki lingkaran adalah jelas. Ia harus melewati P1 dan garis singgungnya harus berhimpit dengan P1. Jadi ini kan bersinggungan antara lingkaran dengan garis T1 ini. Tetap bagi kita untuk memutuskan berapa jari-jari P, kita harus mencari jari-jari P ini yang harus dimiliki lingkaran agar sesuai dengan kurva sebaik mungkin. Nah, di sini apa sih kelengkungan itu? Kelengkungan itu muncul sebagai akibat dari perubahan arah tangan saat kita bergerak di sepanjang kurva. Sebuah garis lurus tidak memiliki kelengkungan dan A lebih tajam melengkung jika garis singgung berubah lebih cepat sepanjang kurva. Oleh karena itu, mari kita definisikan kelengkungan K sebagai laju di mana vektor tangan satuan berputar. Nah, pada gambar yang telah disajikan ini, panjang busur antara P1 dan P2, panjang busur antara P1 dan P2 ini pada lingkaran adalah delta S sama dengan rho delta theta. Vektor-vektor tangan satuan T1 dan T2, T1 dan T2 ini kan merupakan vektor karena dia memiliki arah. Juga membentuk sudut dari delta theta. Dia itu membentuk sudut dari delta theta. Jadi ini sama dengan ini. Dan perubahan dalam satuan tangan dari P1 dan P2. Perubahan dari P1 dan P2. Di mana delta theta sama dengan T2 min T1. Untuk delta theta kecil, besaran delta T kira-kira seperti delta theta. Yang kita lihat dari gambar ini, perlu diingat bahwa delta T per delta S itu sama seperti delta theta per delta S sama dengan 1 per rho. Perkiraan ini menjadi tepat ketika delta S mendekati 0 sehingga kita dapat menulis dt per ds dimutlakan sama dengan 1 per rho. Nah, ini kita lihat ini dulu. Kita harus tahu dulu apa kelengkungan lingkaran itu. Seperti yang telah didefinisikan tadi, di sini adalah kebalikan dari jari-jarinya. Maka kelengkungan lingkaran itu adalah kebalikan dari jari-jarinya. Ini selaras dengan intuisi dan karena itu kita akan merasa percaya diri dalam mengadopsi definisi 2.24 tadi. Nah, ini terdapat ini yang tadi kalau dibuka ini delta T1 ini yang ini, T2-nya ini yang ini, dan ini merupakan delta T-nya. Ini kita itu biarkan dulu. N ini menunjukkan vektor satuan yang menunjukkan ke pusat lingkaran aproksimasi
aproksimasi. Dan seperti biasa, biarkan T menunjukkan vektor unit tangan. T ini tangan ya, menunjukkan tangannya di mana. Arah dari T dan N, arah dari T dan N dapat bervariasi pada titik berbeda di sepanjang kurva, tetapi mereka selalu tegak lurus. Jadi antara T sama N ini selalu tegak lurus. Di mana terdapat rumus A sama dengan D kuadrat S per dt kuadrat adalah laju perubahan kecepatan, dan AN itu sama dengan V kuadrat per Rho dihasilkan dari perubahan arah kecepatan. Untuk itu, untuk melihat bahwa ini adalah kasusnya, kita mulai dari awal dengan analisis lebih hati-hati. Maka vektor posisi partikel ini dianggap sebagai RT sama dengan XT kali I-nya ini plus YT kali J plus JTK. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri ketiga. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leliatul Masula, NIM T 2019-7058. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri yang kedua, yaitu kelengkungan K dari kurva pada sembarang titik didefinisikan sebagai besaran vektor dt besar per ds pada titik tersebut, yaitu lihat persamaan 2.24. K sama dengan nilai mutlak dari dt besar per ds. Jika Kg sama dengan 0, maka jari-jari kelengkungan P diartikan sebagai kebalikan dari kelengkungan. P sama dengan 1 per K. Motivasi untuk definisi P ini diberikan di atas. Dengan memperkenalkan K, maka akan dapat menghindari penggunaan istilah jari-jari kelengkungan tak terhingga. Jadi kelengkungan garis lurus adalah K sama dengan 0. Karena T memiliki besaran konstan, turunan dari T terhadap T adalah vektor 0 atau vektor bukan 0 yang tegak lurus terhadap T. Hal ini dibuktikan pada contoh 2.6. Selain itu, secara geometris dari gambar 2.13 di mana bahwa delta T kira-kira tegak lurus terhadap T jika delta T kecil. Jika dt besar per dt kecil bukan vektor 0, maka didefinisikan sebagai vektor satuan n menjadi dt besar per dt kecil dibagi dengan besarnya sendiri. N sama dengan dt besar per ds per nilai mutlak dari dt besar per ds, yaitu vektor ini disebut norma utama. Jika menerapkan aturan rantai dt besar per dt kecil sama dengan dalam kurung dt besar per ds dikali dalam kurung ds per dt kecil pada pembilangan dan penyebut pecahan, maka dapat membatalkan ds per dt dan memperoleh ekspresi alternatif. Dan karena K sama dengan nilai mutlak dt besar per ds dapat ditulis dengan dt besar per ds sama dengan kn. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa T berbelok ke arah N dengan laju panjang K atau terhadap busur. Pada setiap titik pada kurva di mana K sama dengan 0, vektor normal
AN tidak didefinisikan. Hal ini tidak menjadi masalah karena AN sama dengan 0 karena tidak membutuhkan N dalam kasus KG sama dengan 0. Dapat ditulis yaitu AN sama dengan V pangkat 2 per P seperti yang dilakukan dalam pembahasan heuristik sebelumnya. Karena T dan N adalah vektor yang saling tegak lurus pada setiap titik dengan teorema Pythagoras. A pangkat 2 sama dengan A T pangkat 2 plus AN pangkat 2, yaitu persamaan dari 2.37. Untuk menghitung A hanya perlu mencari D pangkat 2 R besar per DT pangkat 2 dengan diferensiasi dan menghitung besarnya vektor. Untuk menghitung AT hanya perlu mencari V sama dengan DR besar per DT. Untuk menghitung besarnya nilai mutlak DR besar per DT dan membedakannya dengan T setelah menghitung A dan AT, maka mudah untuk mendapatkan AN dengan menggunakan persamaan 2.37. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.